ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabati wa ali baiti wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa tabi'ina ila yaumiddin khususan jami'i masyayikhi ila mantahum wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana khusun jami'al arwah fi hadil majlis wa ghairuhum lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah sayyidina wa mawalah la haula wa la quwwata illa billah amma ba'da. Setiap apa yang ditentukan terhadap diri seorang hamba dari Allah itu membawa dua nilai. Nilai yang pertama bisa menjadikan taat, bisa menjadikan maksiat. Segala apapun yang telah dihadapkan oleh Allah terhadap diri seorang hamba itu membawa dua nilai. Ada kaitannya nilai itu menjadi taat dan juga menjadi nilai maksiat. Ini yang kumaksud taat maksiat ing ngersane Gusti Allah. Taat maksiat yang ada kaitannya dengan ruhaniyah bukan jasmaniyah. Dikatakan taat karena waktu demi waktu, masa demi masa, takdir demi takdir, itu si hamba duduk di tajalli. Itu si hamba hatinya duduk di tajalli, artinya hanya mengakukan keakuan Allah dari segala apa yang terjadi. Ikut taat. Yang dimaksud maksiat adalah ruhaniyah ketika saat berlaku apapun itu duduk di takhalli. Yang muncul di dalam ruhaniyah hati seorang hamba selalu condong terhadap makhluknya atas segalanya. Berkenaan dengan hal itu maka pada malam hari ini kita ngambil satu tema materi mengapa kemewahan duniawiyah kita itu dilibas oleh Allah ketika saat
hati itu betul-betul istiqomah, hati itu beralih yang tadinya itu hati maksiat, kemudian hati condong untuk taat. Mengapa? Kemewahan duniawiyah itu dilibas oleh Allah. Apa maksud dan tujuannya? Bahkan banyak yang terjadi ketika saat mengenal dinul haq dan mengikuti ajaran tersebut, ujian itu tidak henti-hentinya, bertubi-tubi. Tentang masalah duniawiyah ini Bapak Ibu, bukan yang dimaksud hanya yang berupa materi, enggak, tapi juga non materi. Yang materi berupa fisik, suami diambil orang, istri disosor bebek, anak iki sing materi, sandang, pangan, papan. Apa maksudnya itu? Mengapa hal itu Allah hadapkan terhadap diri kita yang mulai sadar bahwasanya rohaniyah kita maksiat, kemudian kita mau taat, melakukan taat, kok iya dihalang-halangi seperti itu. Iki sing materi. Yang non materi ada kaitannya dengan kehormatan. Anda tadinya itu di mata masyarakat punya nama, bukan nama orang, enggak. Punya nama karena marga, punya nama karena ilmu, macam-macam. Pokok intinya non materi iki Anda punya status di mata masyarakat, Anda ini ditokohkan. Mengapa itu dihilangkan Allah? Mengapa Allah melibas? Ada maksud apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul hakim. Allah berbuat demikian ini untuk melihat betulkah Anda itu orang-orang yang sadar. Surat Al-Muluk ayat 2. Alasannya untuk mengetahui siapa di antara kamu sekalian itu yang lebih baik amalnya, atau betulkah kau itu sadar dan atau epok-epok sadar. Diambillah itu. Makanya bahasanya ujian. Mengapa saat aku mengenal dinul haq itu kok ya ujian bertubi-tubi.
Ujian ini kok bertubi-tubi. Istriku yang asalnya nggak ngecemes, sekarang ngecemes. Suamiku yang asalnya sewayang padaku, saiki kok ya rasa-rasen. Kau diuji. Kalau betul-betul Anda itu sadar nih, sadar. Anda tidak akan pernah di situ merasa kecewa. Merasa kecewa enggak. Karena kau tahu antara yang di depanmu itu wa huwa khairun, luweh bagus mimma tajmaun. Di depanmu itu ada satu anugerah rahmat yang lebih mahal harganya dibanding dengan suami, istri, anak, harta benda. Kau pasti tidak akan protes pada Allah. Ekonomimu dipeloroti, apa dipeloroti? Dikurangi oleh Allah. Cara Anda orang bisnis itu omsetnya itu berkurang, dikurangi Allah. Omset kita biasanya satu bulan itu sudah mencapai ratusan juta. Dipelorot Allah, dikurangi menjadi puluhan juta. Kalau Anda betul-betul sadar terhadap Allah, mimma yajma'un mimma tajma'un, maka Anda tidak ada rasa aneh-aneh pada Allah. Itu untuk melihat betulkah kau sudah sadar atau epok-epok sadar. Tapi semuanya itu ya tidak tergantung Allah piyambak. Kadang dikembalikan, diwalik. Suamimu tambah sawayang, istrimu tambah sawayang, bahkan macam-macam sayangi istrimu. Anakmu juga begitu. Konatiril mungkontoroh dunya bronomu tambah berlipat. Kadang juga seperti ini. Di situ kan sudah dikatakan, kalau kau itu tahu di depanmu itu harganya lebih mahal ya, maka kau tidak akan terbius hatimu dengan berlipat gandanya duniamu. Enggak. Kau tidak akan terpengaruh dengan istrimu yang malah istrimu bilang, Mas, nek jenengan pingin simah melih, monggo. Gak terbius dengan itu. Anakmu juga begitu. Ini kalau betul-betul ruhaniyahmu itu wa huwa khairun mimma yajma'un. Kalau kau itu betul-betul memandang di depanmu itu yang berupa
fadhali Allah utawa rahmati Allah dalam bentuk makrifat Allah iki lebih mahal, maka Anda tidak akan pernah terbius dengan rayuan-rayuan yang bersifatkan kemewahan duniawiya. Akhirnya kau mengalir, sing dikurangi ya ben dikurangi, yang ditambah biar ditambah, itu urusannya Allah. Udah, yang penting aku menjaga tali rohku pada Allah. Yes. Itu pertama. Yang kedua, apa alasan kita itu duniawiyah kita dilibas? Itu bentuk kasih sayang Allah. Apa kasih sayangnya Allah? An-Nisa ayat 36. Supaya Anda ini tidak terpengaruh, tidak terbius dengan persoalan-persoalan kemewahan dunia sehingga menghambat dirimu untuk menyembah Allah. Wa'budu, kata Allah, tetep madepo sira kabeh Allah ing Gusti Allah, wala tusyriku lan ojo nyekutake sira kabeh bihi kelawan Allah syai'an ing suci-wici. Allah menjaga kemurnian di dalam tauhidmu, itu loh maksudnya. Bukan perkaranya Allah gak sayang dirimu manakala kau diambil suamimu, entah diambil mati, entah diambil pisah, itu sebab persoalan macam-macam. Anakmu juga begitu. Intine Anda sebatang kara. Kadang suami tidak diambil, anak juga enggak, kebutuhan ekonomi jatuh, diambil Allah. Nah, itu supaya kita enggak repot-repot mikir kuwi. Tak longani rek, cari Allah, tak longani. Cekak repot, cekak mempengaruhi awakmu, tak jubui. Jadi fokus hatinya itu tetap di dalam menyembah pada Allah. Kadang-kadang ada yang seperti ini Pak, ekonomi moncrot, fokus untuk madhep gak iso. Lah wonten nggih, ngoten nggih. Ekonomi kita jatuh, akhirnya persoalan ngabukti pada Allah itu terpengaruh. Persapi ya tambah aneh sih gini ini. Lah berhalane dijukuk kok malah susah iku piye? Aku ya gak dong ya, ngene iki gak dong. Tahu gak dong namanya? Nek berhalane ditambah, terus terpengaruh iku sik masuk akal. Berhalane dikurangi Allah, jukoki. Sampai gak ono blas. Liku kok ono alasan jarine katanya aku kholwat dzikir gak fokus.
Iki gak nyambung aku. Saya gak nyambung. Yang tadinya itu mewah, akhirnya hati jatuh rumongso kita yang mewah. Itu berarti kita kan jatuh rohaninya itu dalam maksiat. Terus itu diambil Allah, akhirnya nggak ada rasa rumongso diri kita yang mewah. Loh, kan mestinya tambah wenteng toh. Padha mek ngene. Aku budal nang Jakarta nggo sepeda motor. Pakai udut. Jaraknya Mojokerto Jakarta kurang lebih ya 200 atau 300 kilo kilometer. Udutku motorku tak gemei bobot entah apa ngono ya, 1 pintal. Apa tah podo pelayune dengan enggak bawa beban, dengan membawa beban 1 kuintal. Kok aneh ya? Dijuguk bobote kok malah kedemek-kedemek. Paham maksudku ya? Ada yang beralasan seperti itu. Kula niki mboten fokus Gus. Selama kula dereng apa jenenge dereng sugih. Selama ekonomi kula niki jatuh, kula dereng fokus. Zikir dereng fokus nang Allah. Aku nek dikai takokan ngoten niku mboten dong, Pak. Mboten mudeng. Tidak mudeng. Apa enggak mudeng itu? Gak sambung. Mestinya kau ke Jakarta ketika saat keretamu atau udutmu, sepeda motormu iku ketika enggak ada beban, iku mestinya cepet nyampe. Dibanding dengan ketika kita berangkat itu membawa beban 1 kuintal. Mestinya lebih cepat yang tidak ada beban. Inilah Pak Bu, pengalaman yang dijadikan alasan ketika saat dulu-dulu itu bagi para salikin, orang yang berangkat menuju dan bertemu Allah itu dipilih enggak patek ono beban. Akhirnya piye? Bojone ditinggal, anaknya ditinggal, kabeh bisnisnya ditinggal. Jare wong kampung mulai gendengi kumat. Dulu gitu Pak. Mungkin sampean kenal kandangan itu Gus Komari. Gus Komari jonglo ayo. Jonglo. Ngoroh Jombang. Sopo kali ayo. Sopo kali. Jadi keluarga ditinggal apa urusan dengan bisnis orang lain, hubungan dengan orang lain, tetangga dan lain sebagainya, masyarakat ditinggal nang kali ya. Ning kali kuwi intine ya laku enggak kebanyakan kita nang kali ku golek iwak ya, nek gak ngono ini lho apa golek emas atau golek wedi. Beliau laku laku. Atau
yang apa? Yang tinggalkan keluarga dan kemewahan duniawiyah itu ada yang ke gua, ada yang ke hutan. Pokoknya menjauh dari keramaian masyarakat. Termasuk Imam Ghazali. Di dalam kitab Bidayah diceritakan begitu. Imam Ghazali itu Pak punya status sebagai rektor Al-Azhar. Tahu nang Al-Azhar namanya? Kairo mriko lho, Mesir. Niki universitas. Universitas apa universitas yang bener itu? Universitas elit Pak niku. Mahasiswa masuk itu syaratnya kudu hafal Quran. Hafal Quran. Harus hafal Quran. Dulu entah sekarang, nggak tahu sekarang. Zaman kula dulu, zaman cerita ngono lho. Gak zaman mlebu ndak zaman cerita. Iku setiap mahasiswa atau mahasiswi daftar ingin masuk belajar di Al-Azhar, dia harus hafal Quran, Pak. Harus hafal Quran. Loh, beliau sebagai rektor, Pak, bukan dosen, bukan dekan. Rektor. Berarti nek rektor itu tertinggi. Yang punya kewenangan dan kebijakan segala apapun. Loh iku lo ditinggal. Fasilitas untuk kerektorannya cara sakniki itu kalau sekarang itu ada rumah dinas ya, ada mobil dinas, cuman istri dinas enggak ada. Semua ditinggal. Yang maksud dan tujuan adalah untuk memurnikan tauhidnya pada Allah. Nabi Ibrahim yang ngono kok. Al-An'am 76. Kami tingali Al-An'am 76, 77, 78. Lelonone atau apa cara mengembara dah ngene iki rek. Lelono nek biyene ya apa ya. Nabi Ibrahim lelono, dia kebingungan mencari Allah untuk bertemu. Sering saya katakan di situ nyebut no bintang, bulan, matahari. Lelono itu. Gak cukup sedina rong dina Pak. Gak cukup sak wulan rong wulan. Untuk memurnikan tauhidnya supaya wama ana minal musyrikin, supaya ruhaniyah itu tidak masuk di dalam golongan yang masih menyekutukan Allah. Ternyata Nabi Ibrahim ketemunya itu adalah di kalimah kuhadapkan wajah ruhku terhadap wajah Allah. Ini wajah tu wajia lilladzi sifate Allah lilladzi fataras samawati wal ardo. Dialah yang maha suci, hidup yang menguasai, yang menciptakan, yang menggerakkan semua peredaran apa jagat langit dan apa jagat bumi, apa jagat ruhaniyah, apa jagat jasmania. Imam Ghazali sempatkah dirinya itu diperampok oleh perampok yang dibawa dia? Imam Ghazali ketika saat tinggalkan semua kemewahan dunia itu untuk memurnikan tauhidnya pada Allah, untuk membersihkan seluruh kotoran yang disebut syirik di dalam hatinya supaya murni betul-betul imannya pada Allah. Nggak jauh berbeda dengan kita.
Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Di situ. Jadi ketika Allah melibas semua kemewahan duniawiyah kita, itu bentuk Allah sayang padamu supaya tidak hatimu menyembah terhadap kemewahan dunia. Tapi bukan lantas langsung kok artikan saklek ketika saat duniawiyah di dalam dirimu itu mewah, terus kau nggak kesimpulan nyon sewu mesti itu menjadi rintangan. Enggak. Lihat Abu Hasan Asadili yang sampai sekarang pengikutnya itu punya thariqah namanya thariqah Sadiliyah, thariqah As-Sadiliyah. Kita thariqahnya itu semua Pak, aktivitas. Ya. Thariqah kita itu semua aktivitas itu thariqah kita. Makanya aku kalau ditanya, Gus thariqahmu apa? Thariqahku iku kabeh thariqah mulai A sampai Z tak gawe thariqah. Artinya semua aktivitas yang terjadi itu thariqah. Rasulullah begitu. Apa thariqah ya Rasulullah? Sadiliyah belum ada, Nasabandiyah belum ada. Pada saat beliau ternyata millata Ibrahim Hanif, mengikuti thariqahnya Nabi Ibrahim, nenek moyangnya. Apa? Semua aktivitas yang dihadapkan Allah terhadap dirimu jadikanlah sebagai jalan ruhaniyahmu bertemu Allah. Kau usah repot-repot sampai niku. Engko kakan wirid akhirnya kuwi ndangi-ndangi. Kebanyakan wirid akhirnya kuwi jadi orang yang kecirit. Artinya gini, Anda terlalu banyak karomah akhirnya mendidih. Oh nek gak thariqahku gak benar. Semua kekasih-kekasih Allah itu termasuk Syekh Abdul Qadir Jailani menurunkan thariqahnya sampai sekarang. Kita tidak berngiblat terhadap bergantung hanya thariqah satu dan yang lain enggak. Semuanya itu silakan. Ben gak repot-repot, semua aktivitas yang kau hadapi setiap hari ikut thariqah. Wis mblenger Pak. Cara kami bergelut di dalam thariqah A sampai Z itu mblenger. Malah satu dengan yang lain itu terkesan keh-kehan bolo. Terkesan. Ya semoga-moga enggak. Nah lho. Terkesan seperti itu. Sibuk golek bola sing akeh, lali dengan tujuan suluk. Apa tujuan suluk kita? Wusul pada Allah. Dengan begitu lali, dengan begitu akhirnya tidak dibuka-buka oleh Allah sirul asrarnya. Itu. Makanya kadang takon jenengan kathah nggih jamaah. Wong nek takon koyo ngono kudu tak jejek. Iya. Iki nek prinsipku tambah akeh iku tambah susah. Iya. Tambah susah. Tapi bukan berarti kita khianat apa yang dihadapkan Allah jumlah bertambah banyak. Artinya tidak selamanya
Ya, kemewahan duniawiyah termasuk kemewahan dunia itu akan menjatuhkan hatimu terhadap Allah, menghalangi hatimu terhadap Allah. Enggak, justru itu bisa kau jadikan sebagai jalan untuk ketemu Allah. Sama halnya dengan apa yang kukatakan kemarin itu. Coba kita ambil dari sisi makna mutasabihatnya atau filosofnya. Kita angen-angen, Pak, ikan yang hidup di laut tidak cukup 1 hari, 2 hari, 1 bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun. Kita ngen-ngen ya, dia setiap detik itu jasmaninya itu campur dengan urusan dunia, campur urusan air asin loh Pak. Tiap detik nggak ada jedahnya sama sekali. Sama kita di dunia ini berenang dengan air asin duniawi ya. Lah iya ya, kok gak mempengaruhi asinnya air garam itu terhadap ikan. Inilah yang kumaksud Bapak Ibu. Contoh Abu Hasan As-Sadzili, mewah sembarang kalir ya, baik duniawiyahnya yang non fisik maupun yang fisik, beliau tidak tinggalkan itu. Enggak. Beda dengan Imam Ghazali, beda dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Abu Hasan As-Sadzili enggak. Pangkat punya Pak. Jenengan RT ya gak kok. Ya. Nek kalau sekarang kita bicara apa? Kendaraan mewah punya beliau. Pengikut ribuan bahkan jutaan. Rumah mewah, istri berlipat-lipat. Mohon maaf ya. Tapi tidak mengapa tidak menjadikan pengaruh ruhaniyahnya beliau terhadap Allah. Nah ini apa rahasianya? Yun sewu Pak, ikan tawar hidup di air tawar, kita makan tidak terasa asin, itu wajar, wajar. Wajar sekali. Tapi aneh bin ajaib, ikan air yang hidup di air asin utawa air laut itu enggak terasa asin. Nah ini wong melarat gak duwe apa-apa, bojoe gak duwe. Ojo tersinggung sing gak duwe bojo lho ya. Ono kene gak ono sing dibojo kene. Anak gak ndojok maneh laler menclok endak. Wis wajar nek atiku mang gampang madhep nang Gusti Allah nek dibanding dengan nyuwun sewu jenengan ya ndek bojo, ya ndek anak, ya ndek bisnis dan lain sebagainya. Tapi ini kok ya malah dek isok madhep nang Allah kanthi istiqomah, ini luar biasa. Wong perang menang gak ono mungsuhe biasa. Ada tuh Pak perang gak ono mungsuhe menang? Ada, lho wonten. Ada Pak. Perang nggih nggo bedil lan sak piturute ya. Perang. Tapi dia nggak mati, menang. Biasa. Ya iko latihan perang yo. Apen-apen. Sing luar biasa kan ngeten. Jenengan perang mungsuhe ada bahkan lebih berat daripada Anda tapi Anda menang. Saya tidak akan pulang manakala
mohon maaf, tidak membawa kemenangan. Artinya komitmen tekad hati yang kuat tidak akan pulang kalau tidak membawa kemenangan. Berarti apa? Siap mati. Ngoten lho, Pak. Nah terus rahasianya apa? Iwak iku kok yo nggak ada jedah dengan air asin, kok nggak asin, hidup. Alasannya ada di situ. Karena ikan itu hidup. Jadi nggak ada jedah satu detik pun. Di bawah detik itu apa? Hitungan di bawah detik. Mol. Mbuh ya sapa lah gunung. Mbuh mul, mbuh mol, tergantung jenengan aran. Nggak ada jedah sama sekali. Tapi kok ya nggak terasa asin. Alasannya kuncinya rahasianya karena hidup. Hidup ikan itu loh hidup. Kalau ikan itu mati ya, udah langsung satu detik pun mati, langsung terasa asin, Pak. Asin, Mas. Sama berarti kita di dunia. Jasmani kita gelut, berinteraksi tiap saat dan waktu dengan urusan dunia. Kuncinya adalah hati harus tetap hidup. Piye carane hati tetap hidup? Wadkur isma rabbika bukrata wa asila. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Baik waktu kau berdiri, kau waktu dudukmu, waktu kau berbaring, berarti sadar gak sadar, tidur gak tidur, tetap wadhkurullaha, ilingo, sadaro bahwasanya semua yang beraku-aku itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yes. Jadi alasan Allah melibas duniawiyah, kemewahan duniawiyahmu manakala dilibas iku semata-mata supaya ruhaniyahmu selamat, tidak menghambakan diri terhadap duniawiyah. Tetapi ada yang malah dibalik duniawiyahmu itu malah dilipat gandakan. Hanya satu di situ, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Anda tidak terpengaruh dengan hal itu. Anda tidak terpengaruh dengan hal itu, tapi harus tahu kuncinya. Kuncinya adalah hidup tanpa ada jedah di dalam hatimu. Maksudnya hidup adalah kau harus selalu berzikir, selalu sadar segala apa yang terjadi baik di dalam maupun di luar dirimu, sesungguhnya itu yang beraf'al, itu adalah af'alullah, itu yang beragawe, itu yang berperan hanyalah akunya Allah. Oke, ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan.
Qata'a mutus sapa Allah as-sairina ing pira-pira wong sing lagi suluk perjalanan menuju Allah. Lahu maring apa? Maring si wong mang. Mutus mirru'yati a'malihim saking pira-pira delok kebiare dunya. Wa suhudi ahwalihim lan saking pira-pira indahnya delok indahnya duniawiyah. Gusti Allah iku mesti mutus menyang atine kawula sing atine kawula itu sudah mengadakan perjalanan menuju pada Allah dan atau mutus wal wasilina terhadap orang-orang yang sudah wusul. Mutus sangka apa? Min ru'yati a'malihim saking nyawange ati menyang kebiare dunya. Jadi Gusti Allah dengan sengaja atimu dijogo supaya tidak mudah ndelok kebiare dunya. Lah kebiare dunya iku bisa diartikan mirru'yati a'malihim ya lakune jasad iki, lakune makhluk. Iki kebiare dunya. Jadi Allah njaga atimu supaya orang delok iku lakune jasad lho, ngene lho gampangane. Iku lakune makhluk. Kebiare dunya bisa diartikan mewahe dunya. Iku wae makhluk. Cek gak ndelok ning kono. Hati qata'a mutus. Gusti Allah mutus menyang atimu, ruhaniyahmu dari hubungan dengan duniawiyah. Lha ngene lho, diputus. Wal wasilin apalagi terhadap orang yang sudah sampai kewusulan, orang yang sudah makrifat. Pertama min ru'yati a'malihim saking nyawange imane ati iki menyang kebiare dunya. Wasuhudi ahwalihim lan penyawangane atine kawula dateng perkara-perkara sing ana kaitane sugih melarat lan sak piturute. Lha apa Gusti Allah kok mutus? Supaya kuwi iki nek keplecuk ngadeg maneh. Lha apa Gusti Allah mutus? Supaya kuwi iku ketika saat jatuh lalai iku kembali lagi. Dan ini berlaku pada si salik atau sairin, yaitu orang yang berjalan tapi belum ketemu, menuju tujuan tapi belum ketemu.
Posisinya masih di ainul basiroh, masih merasakan dirinya bahwasanya semuanya itu yang berlaku adalah Allah, tapi akunya Allah belum muncul, belum. Dia yakin tapi belum ketemu yang yakini. Inilah proses pembersihan syirik khafi di dalam hatimu. Loh, Allah mutus hubunganmu ambek urusan dunia. Min ru'yati a'malihim wa syuhudi akhwalihim. Diputus. Makanya sampai ngen-ngen, Anda kalau masih ada di musyahadatul fana, wis teko, wis tutuk, tapi sak cerit kuwi nek ana laline engko lak kuwi balik maneh. Karena memang diputus. Beda sing gak diputus, Pak. Ora eneng ilinge belas, masih lesan nyebut la ilaha illallah, masih ati ngucap Allah Allah, tapi ruhaniyah ingkar terus. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Lagi sebagian di antara golongan manusia itu berkata, aku beriman pada Allah, wabil yaumil akhir, dan beriman terhadap dino akhir, hari akhir, yaitu dino pertemuan kepada Allah. Tapi wa mahum bimu'minin, mereka itu sejatine ora beriman. Ora eneng ning atiku pengin ketemu Allah, yo enggak ada belas. Mentok ing dalam salat gak ada. Ahli hijab iku ingin ketemu Allah. Sebab dia itu punya rumus, ketemu Allah iku mati. Padahal dia takut mati. Jadi mau gak ketemu kok bongko. Meneh-meneh. Padahal ketemu Allah itu memang mati, Pak. Mematikan keakuan hamba. Tapi berhubung gak paham, ya bingung. Jadi yang katakan bertemu liko iku mati sih. Apa ya gak nyinaoni belajar Al-Kahfi ayat 110. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, pertama adalah ruhaniyah ini harus berzikir, harus sadar, harus iling bahwasanya semua apa yang terjadi itu karena Allah semata-mata. Inilah proses su'aul basiroh ke ainul basiroh di dalam dzikir sirul asrar, yang dalam Al-Quran di situ disebutkan falyakmal amalan sholikan, lakukanlah perbuatan yang bagus. Artinya ojo ndelok perbuatan fisik, perbuatan ruhaniyah, berarti tumindak kholwat itu, bos. Yang kedua, wala yusyrik, jangan menyekutukan kau terhadap Allah. Wala yusyrik bi'ibadati rabbi ahadah. Ketika Anda beraktivitas, jangan ada di dalam hatimu itu punya iman yang melakukan kau. Jangan. Atau makhluk, jangan. Wong kita itu ada di posisi musyahadatul fana, yo kolon jelungup kono tangi. Makanya Gusti Allah bahasa kotoa, mutus hubungan hatimu terhadap urusan dunia. Itu maksudnya kau itu tatkala
terjerumus, iku mesti bisa balik. Bisa balik. Wong sing iso nglangi krana aruse saking nemene kedelep ya mesti iso njombol. Coba Anda sing gak iso nglangi. Gayanya gaya batu. Ambles terus gak mungkin. Allah ya Karim. Lah jenengan sing ono musyahadatul fana, walaupun fana lho Pak, ono mahfud, gayanya wis gak gaya batu Pak, ya gayanya wis gak gaya batu. Jadi tenggelamo Anda pasti akan bisa naik lagi. Terus pertanyaan nih, sing nenggelamno ya sapa, sing njumbulno ya sapa? Iku akan ketemu ketika Anda sudah menjadi wasil, sudah wasilun, sudah ainul basirah, walaupun di musyahadatul fana ketemu itu. Ketemu. Akhirnya tambah lama derajatmu tambah ningkat. Ada nih musyahadatul baqo, apa jenenge kamil, lalu ke baqo. Udah ke baqo ya sudah maksum. Ya laksana kau sebagai ikan yang hidup di tengah-tengah air laut. Hidupmu terus. Jadi walaupun Anda dijatuhkan maksiat, ikut jadi taat. Kok iso? Kau dijatuhkan lali, mesti langsung bali. Sing nglalekno aku ya sapa. Lha iku dadi eling dadine. Semua kekasih-kekasih Allah kalau sudah dijatuhkan di maksum itu seperti itu. Urusan secara fisik, perbuatan fisik wis gak diukur. Ukuran iku di akhwal lakune ati. Fisik bagaimana wis gak diukur. Iku ukurane ning syariat. Nek rohaniyah Anda terus ngukuri nang ngene hakikat terus rohaniyah iki. Oke, Bapak Ibu, itulah apa yang Allah titipkan dan perjalanan kita terhadapnya estu ini sudah agak miring, mataharinya sudah lingsir, ya, sudah lingsir tekan jam piro iki Pak? Jam 3 ya bisanya, jam 3. Ya udah, kita akan menghadapi nggak ada cahaya. Berarti kapan? Maghrib ghurubus syamsi, matahari sudah tidak keluar lagi, alias matahari sudah tenggelam, otomatis tanda tidak akan ada sinar. Oleh sebab itu Anda harus cari sinar yang kekal. Jangan sinar matahari, karena sinar matahari ini sudah jam 3, jatuhnya nanti jam 6 kurang 15 menit, jadi kurang berapa itu? 3, 4, 5, jadi 2 jam. Berapa itu Pak? Siaplah, carilah cahaya yang kekal. Nggak ada cahaya yang kekal kecuali cahaya makrifat Allah. Cahaya makrifat Allah itu hanya didatangkan terhadap hamba yang dikehendaki. Siapa? Hamba yang sudah memegang wahyu Allah, la ilaha illa anta wa ana. Dialah yang selalu menjaga zikir sirul asra sampai fana'u zikri. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.